Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Hadian Channel. Pada kesempatan hari ini saya akan meneruskan tutorial Google Classroom, dan untuk kesempatan hari ini kita akan membahas materi, yaitu membuat presensi di Google Classroom. Sebelum membahas lebih jauh teknik-teknik dan praktek dari cara membuat presensi di Google Classroom, saya akan sampaikan dulu skenario presensi yang akan kita buat di tutorial kali ini. Yang pertama ya, skenarionya yaitu tutorial ini digunakan apabila nanti di dalam pembelajaran online siswa diharuskan presensi sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jadi siswa presensi itu seperti dia ketika belajar offline, harus ada di jam tersebut dan harus ngisi presensi online. Itu skenario pertama. Skenario yang kedua, presensi bisa diduplikat atau dibuat lagi tiap pertemuan, ya. Jadi presensi dibuat per pertemuan. Jadi misalnya minggu ini ya harus kita buat presensinya, pertemuan minggu berikutnya dan seterusnya selalu kita buat dulu presensinya sebelum pelajaran dimulai. Itu skenarionya. Nah, yang ketiga, ini nanti presensi bisa direkap per semester atau per caturbulan. Ya. Mengapa ada kata caturbulan nih? Di tempat saya kerja ini ada istilah caturbulan. Nah, itu skenarionya ya. Nah, dengan skenario ini akan kita buat langkah-langkah prakteknya. Mari kita praktekkan. Saya asumsikan saya memiliki mata kuliah ini ya. Kemudian ini simulasi saja ya. Di simulasi mata kuliah ini saya memiliki dua siswa ya, memiliki dua siswa. Nah, nanti akan kita lihat pengaturan di sisi gurunya, dari sisi pengajarnya, dan respon dari segi siswanya. Seperti apa caranya? Baik, kita mulai dulu dari sisi pengajarnya, dari sisi gurunya. Cara membuatnya seperti ini. Tugas kelas, ya. Kita masuk ke tugas kelas. Kemudian di sini buat, kemudian di sini kita pilih pertanyaan, ya. Pertanyaan. Pertanyaannya apa? Kalau saya segini, presensi. Kalau saya langsung di sini kita kasih tanggalnya. Saya asumsikan misalnya 19 Oktober, atau bisa disingkat ya, Oktober 2020 biar tidak terlalu panjang. Ya. Kemudian petunjuk opsional. Ini silakan isi presensi untuk pertemuan hari ini. Tanda seru ya, ini untuk warning aja. Nah, kemudian di jawaban singkat, ini tipe pertanyaan ini jawaban singkat kita ganti pilihan ganda. Ya. Kemudian di sini hadir. Nah, kita tulis opsi hadir. Yang tidak hadir isi nggak usah ya. Yang tidak hadir nggak usah diisi. Berarti hanya pilihannya hadir. Ya. Kemudian kita cek di bagian pengaturan di sini. Ya, presensi ini untuk siapa? Ya. Nah, presensi ini kita gunakan untuk satu kelas ya. Di satu kelas, ini semua siswa udah nggak usah dirubah. Kalau ini poinnya diisi apa enggak? Poin maksimal. Nah, ini kita isi, tapi jangan 100 ya. Karena presensi itu kan ada antara ada dan tidak. Saya asumsikan kalau ada dia poinnya 1. Oke. Kemudian tenggat. Nah, tenggatnya kita tentukan sendiri jamnya. Jadi seseorang dinyatakan
hadir kalau dia ngisi absen ini maksimal jam berapa. Ya. Nah, saya asumsikan ya. Ini misalnya ini tanggal 19 ya. Waktu misalnya ya 9:15. Nah, gini. Jadi hari ini jam 9:15. Kemudian, nah ini topik ya. Untuk topik kita buat khusus untuk presensi. Kita buat topik baru yang namanya ini presensi. Misalnya contoh CAWU 1. Anda bisa isi presensi semester 1 atau presensi semester ganjil lah, terserah kalau ini. Ya. Siswa dapat melihat ringkasan kelas. Jadi siswa bisa melihat hasil dalam satu kelas. Kalau saya dihilangkan aja ya. Tapi ini opsional aja sih. Oke. Ya. Nah, ini sudah siap. Ya. Absennya sudah siap. Terus kapan absen ini dimunculkan atau ditanyakan ke anak-anaknya? Bagusnya setelah buat kayak gini kan tersimpan itu dalam mode draft. Jadi kalau kita gini ya, nah ini masih abu-abu, artinya presensi ini sudah kita buat tapi belum dimunculkan ke anak-anak. Nah, lalu kapan waktu terbaik untuk memunculkan ini? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Waktu yang terbaik untuk validitas itu sebenarnya pas jam pelajaran dimulai ya, jam pelajaran dimulai. Jadi misalnya kita mengajar mulai jam 8. Ya bagusnya pas jam 8 kita ini masuk ke edit, kemudian ditanyakan. Oke? Ya, seperti itu. Jangan dari sekarang kita buat ditanyakan. Nah, nanti anak-anak bisa ngisi jauh sebelum pelajaran dimulai. Gitu ya. Jadi seperti itu bagusnya ini. Yang penting kita buat dulu lah seperti ini. Nah, asumsikan saya udah masuk misalnya jam 8 ya. Kita edit dan nanti Bapak Ibu klik edit, kemudian tanyakan. Kemudian tanyakan. Oke. Itu. Nah, begitu ini ditanyakan, bagaimana tampilan di mahasiswanya atau di siswanya? Nah, oke, kita lihat ya. Ini tampilan dari segi siswanya. Begitu itu tadi tombol tanyakan diklik, maka langsung di forum itu akan muncul notifikasi seperti ini. Bahkan di sini juga ada nih, masuk tugas ya, tugas absensi. Jadi kalau dia belum absen, kelihatan juga di sini. Nah, maka dia nanti akan membuka ini. Oke. Seperti itu. Presensi 19 Oktober. Ini kan silakan isi presensi pertemuan hari ini. Ya. Nanti si mahasiswa atau si siswa cukup klik hadir. Kemudian klik serahkan. Nah, itu. Anda nanti mengasih tahu ke mahasiswa atau ke siswanya, tinggal klik serahkan. Kemudian dia tombol serahkan. Oke. Ini dari segi siswa atau mahasiswanya. Nah, dari segi kita tadi, pengajarnya yang memberikan tugas, setelah ada yang ngisi itu gimana? Bisa kita reload ya. Nah, ini kita klik, kita lihat. Nah, lihat. Karena tadi saya bilang di awal ya, mata kuliah ini diikuti oleh 2 orang, nah, maka 2 orang itu nih, total antara diserahkan dan diberikan itu total mahasiswa yang mengikuti atau siswa yang mengikuti pelajaran kita. Ini tadi diserahkan ke 2 orang, yang sudah ngisi 1, yang belum ngisi berarti 1. Ya, hadir 1. Nah, seperti ini. Ya, itu dari segi tampilan tugasnya ya, rekap tugasnya. Kalau dari segi nilai, nah kita lihat. Oke. Nanti kita akan muncul seperti ini di sisi kita. Oh, presensi tanggal 19 Oktober itu hanya diisi oleh ini, si Dian Ardiansah. Yang Halisa belum ngisi.
Nah, kita asumsikan yang Halisa ngisi ya. Dia kan juga muncul tuh di sini ya, muncul. Nah, kemudian dia ngisi juga, hadir ya, dua-duanya hadir. Dia menyerahkan tugas, menyerahkan. Nah, maka nanti di sisi dosen, di sisi kita pengajarnya, itu ada yang Halisa juga akan ada rekapnya. Oke. Tuh satu-satu. Nah, di sini tugas kita sebagai pengajar belum selesai, maka kita harus memvalidasi. Ya, memvalidasi. Bener nggak tuh datang? Kalau bener kita kasih angka 1. 1 dari mana? Dari nilai maksimum. Yang ini juga ke 1. Nah, oke. Nah, ini masih ada tulisan draft, artinya kita sudah ngasih nilai, tapi belum diserahkan ke siswanya. Jadi dia tidak tahu ya apakah datanya udah masuk dan dikoreksi atau belum. Makanya di sini kita klik kembalikan ya. Yang ini juga klik kembalikan. Nah, tulisan draftnya hilang. Ini artinya ini sudah fix bahwa si anak ini ya itu ngisi presensi ya, ngisi presensi. Oke. Ini kita tadi kok nggak muncul ininya ya. Oh, topiknya tadi tidak di itu ya. Kita ulangi lagi nih, topiknya tadi kelewat. Ini presensi jauh 1 kok hilang tadi ya. Oh, ini bisa gini. Ya. Nah, ini. Nah, di sini juga nanti berubah ya, kita lihat ya, tugas. Nah, presensi jauh 1. Oke. Kalau ada kayak gini itu berarti udah diisi ya. Kalau biru itu belum diisi. Kalau udah abu-abu berarti sudah diisi. Oke. Itu presensinya ya. Presensinya. Ya. Nah, yang berikutnya kita juga bisa menambahkan presensi untuk pertemuan selanjutnya itu bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi asumsinya ini, nah ini presensi ya, kita fokus di presensi. Untuk membuat ini kan pertemuan katakanlah besok ya, hari ini atau ya, kita akan membuat presensi untuk minggu depan ya. Bagaimana caranya ya, tinggal buat. Nah, kita tidak perlu buat kayak gini, kita gunakan kembali postingan. Nah ini presensi, ini kita klik gunakan. Oke. Nah, ini diganti, misalnya minggu depan tanggal 26. Kita tulis 26 Oktober. Yang lainnya dirubah nggak usah ya. Yang lainnya sudah benar ya. Oke. Langsung ditanyakan nggak? Diklik tombol ininya. Itu tadi seperti konsep di awal ya. Kalau kita sudah masuk jam pelajarannya, baru diklik tombolnya. Kalau belum, kita buat aja ya. 26 Oktober. Oh, kita mau buat ke yang minggu berikutnya, tanggal 2 November. Tinggal buat aja. Buat, gunakan kembali. Pilih yang ini misalnya, gunakan kembali. Nah, diganti ini. 2 November. Ya. Tanyakan nggak? Jangan dulu ya. Jangan dulu. Oke. Seperti itu ya, konsepnya seperti itu ya. Nah, nanti akan kelihatan seperti ini ya, kayak ini di pertemuan ini 2 berarti ya, 2 nanti ketahuan nih yang tidak ngisi. Lalu berikutnya bagaimana cara merekapnya ya. Merekapnya ini bisa kita kayak gini ya,
Kita klik seperti ini ya. Kemudian nah ini presensi itu bisa kita rekap ya. Misalnya ini salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Nah, ini untuk merekap. Biar enak ya dalam bentuk Excel, bentuk tabel. Nah, ini kelihatan ya. Ketika kita memilih ini, tombol ini, kemudian download ke spreadsheet, nanti muncul di sini ringkasannya. Ya ini namanya dibalik ya, nama belakang, nama depannya dirubah. Ini ketahuan nih. Misalnya presensi udah ngisi belum? Udah. Persennya. Kalau dia nggak ngisi, ini kosong. Jadi ketahuan nanti dalam satu cawu ke sini, tinggal Anda lihat, oh yang nama ini tidak masuk berapa kali, yang nama ini masuk berapa kali. Oke, itu saya kira mudah sekali ya untuk membuat presensi ya, dengan memanfaatkan tadi fitur apa tadi? Ini pertanyaan ya. Baik, itu dulu ya tutorial membuat presensi. Semoga bermanfaat ya. Nanti kalau Anda punya trik yang lain boleh di share di komen ya. Dan nanti kalau saya juga punya trik-trik yang lain yang perlu dibagikan, akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe Ahdian Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.